Selamat berjumpa kembali bersama saya Fun Fikri. Kembali kita akan memperdalam wawasan kita dalam hasanah matematika. Kali ini pembelajaran kita tentang menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matrik. Jadi, ini adalah penghujung dari bahasan matriks. Mudah-mudahan materi sebelumnya sudah dikuasai dengan baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan sehingga dapat kita kuasai dengan sebanyak mungkin dan semoga diberikan kemudahan. Amin. Mari kita mulai menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matrik. Kita mulai dengan kasus yang pertama. Sebuah agrowisata menetapkan harga tiket masuk anak sebesar Rp5.000 dan harga tiket masuk dewasa sebesar Rp8.000. Pada hari Minggu yang lalu, jumlah pengunjung agrowisata tersebut adalah 375 orang. Jika hasil penjualan tiket masuk sebesar Rp2.250.000, saya ulang, Rp2.250.000, tentukan banyak orang dewasa yang mengunjungi agrowisata tersebut. Untuk menyelesaikan ini banyak berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Bisa kita gunakan substitusi, bisa kita gunakan metode gabungan substitusi eliminasi. Dan pada kali ini kita akan menggunakan matriks. Apabila mengalami kesulitan dalam matrik atau ada sedikit kelupaan, bisa kembali menyimak pembelajaran yang telah lalu atau yang sebelumnya tentang matrik. Kita mulai. Jadi dari soal cerita ini, seperti pada ada bab 2 sebelumnya tentang program linear, kita jadikan dulu menjadi model matematika. Misal, X adalah banyaknya pengunjung anak-anak dan Y banyak pengunjung dewasa. Maka kita bisa membuat model matematikanya. Yang pertama, jumlah pengunjung agrowisata adalah 375. Maka kita buat X tambah Y sama dengan 375. Ini persamaan pertama. Dan yang kedua, untuk harga tiketnya 5.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan 2.250.000. Bisa kita bagi 1.000, maka menjadi bentuk sederhana, yaitu 5X ditambah 8Y sama dengan 2.250. Ini persamaan yang kedua. Karena ini hanya ada dua variabel X dan Y, maka matriksnya nanti akan menjadi matrik 2 kali 2. Sehingga model matriknya bisa kita tulis. Yang pertama XY, koefisiennya 1, 1. Persamaan yang kedua, koefisiennya 5 dan 8. Variabelnya XY, yang sebelah kanan 375 dan 2.250. Untuk sebelumnya, pada saat kita membahas invest matrix,
Salah satu sifatnya yaitu jika ada matrik A dikalikan matrik X sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan inverse matrik A dikali matrik B. Ini kita gunakan di dalam penyelesaian kasus yang pertama. Ini adalah bentuk matriknya. Maka XY adalah inverse dari matrik ini dikali dengan 375 2250. Jadi kalau kita misalkan ini A, ini adalah A inverse dikalikan B. Untuk menghitung inverse-nya ini kalian bisa menggunakan alat bantu algebrator. Jadi kalau kalian merasa kesulitan bisa dibantu algebrator. Tapi kalau 2 kali 2 insya Allah mudah saja untuk mencari inverse-nya. Kita cari dulu inverse-nya, maka inverse adalah 1 dibagi 1 kali 8 8 dikurang 1 kali 5 5. Adjoinnya ini kita tukar. Yang 18 menjadi 81, 15 menjadi negatif 1 negatif 5. Yang B tetap. Maka sama dengan 1/3. Ini 1/3. Ini kita kalikan. Kita kalikan 8 kali 375 hasilnya 3000 dikurang 1 kali 2250 hasilnya 2250. Nah, yang untuk baris kedua juga sama, min 5 kali 375 hasilnya negatif 1875 ditambah 2250. Maka sama dengan 1/3 dikali 750 dan 375. Maka didapatkan XY sama dengan 250 125. Jadi banyaknya pengunjung dewasa adalah 125 karena tadi kita misalkan banyaknya pengunjung dewasa adalah Y, yang X banyaknya pengunjung anak. Ini untuk kasus yang pertama. Jadi dalam kasus yang pertama ini kita menggunakan inverse matrik Urdu 2 kali 2 digabungkan dengan perkalian matriks. Saya yakin semua yang sedang menyimak pembelajaran ini sudah bisa menguasai bagaimana mengalihkan matrik dan mencari inverse matrik. Mari kita tingkatkan pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini ada di textbook halaman 76. Kalian nanti bisa menyimak di sana. Jadi nanti langkahnya tidak perlu kita perpanjang, bisa kita persingkat. Tia pergi ke toko buku. Jadi Tia ini membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil seharga Rp6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan selisih 2/3. Ini 2 ya, 2/3. 2/3 kali harga sebuah pulpen. Tentukan harga sebuah buku tulis. Jadi ini ada 3 buah variabel. Yang pertama, jelas kita harus membuat permisalan. Kita misalkan X adalah harga 1 buku tulis, Y harga 1 pulpen, dan Z harga 1 pensil. Maka model matematikanya 2X ini dari 2 buku tulis berarti 2X ditambah 1 pulpen Y ditambah 1 pensil yaitu Z sama dengan 6.500. Yang kedua ini harga 2 pulpen dan 1 pensil berarti 2Y ditambah Z sama dengan 2 kali harga buku tulis sama dengan 2X. Sehingga kalau yang sebelah kiri ini kita boyong, kita paksa pindah ke kanan,
maka 2x dikurang 2y dikurang z sama dengan 0. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang ketiga dari sini, selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil. Buku tulis X, pensil itu Z. Maka X dikurang Z sama dengan 2/3. 2/3 sebuah pulpen, 2/3 Y. Kita kalikan dengan 3 dulu. Kita kalikan dengan 3 menjadi 3X min 3Z sama dengan 2Y. Nah, 2Y ini kita gusur ke sebelah kiri menjadi negatif 2Y. Maka jadilah persamaan yang ketiga, 3X min 2Y min 3X sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini 0 ini. Kita cari determinannya. D sama dengan sekian. Pasti kalian sudah tahu bagaimana caranya. Maka D sama dengan 2 kali negatif 2 dikali negatif 3 ditambah 1 kali negatif 1 ditambah 3 dikali 1 kali 2 kali 2 dikurang 1 kali ini sudah semuanya sesuai dengan jalur yang ada. Maka D sama dengan 12 kurang 3 kurang 4 dikurang buka kurung min 6 tambah 4 kurang 6, maka D sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Ada cara yang lain mencari determinan, bisa menggunakan dengan kofaktor. Tapi ya kalau kita kuasai yang ini, kita pakai cara yang biasa. Nah, DX adalah 26.000. Jadi ini sudah ketemu D, DX nanti silakan dihitung gunakan algebrator atau bisa dilihat di textbooknya. Maka DX sama dengan 26.000, maka X sama dengan 26.000 dibagi determinan yaitu 13 sama dengan 2000. Jadi harga satu buah buku tulisnya itu seharga 2.000. Jadi kalau pertanyaannya hanya sampai di sini saja, kita hanya cukup mencari untuk DX saja. Tapi kalau soalnya diperpanjang lagi, misalkan untuk yang nomor, misalkan ini, berapakah harga 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 2 pensil, maka kita harus mencari DY dan DZ. Tapi karena hanya ditanyakan berapa harga satu buah buku tulis, maka cukup kita mencari DX. Jadi nilai Y dan Z tidak perlu dihitung karena hanya X yang ditanyakan. Intinya seperti itu. Ada orang bertanya, kita jawab apa yang ditanyakan. Jangan ditanyakan disuruh jalan ke utara, jawabnya ke selatan, itu salah, gak nyambung. Ini kasus yang terakhir, kasus yang ketiga. Nah, ini karena sudah jarinya terlalu lelah, maka masalahnya di foto lalu diinsertkan. Ini ada di textbook di halaman 82 soal nomor 20. Warung Budina menyediakan 26 kg makanan kecil. Jadi ini ceritanya tentang makanan kecil yang dikemas dalam 20 kemasan kaleng, 8 kemasan karton, dan 8 kemasan plastik. Lalu keterangannya, pada akhir minggu pertama, makanan kecil terjual sebanyak 6 kemasan kaleng, 2 kemasan karton, dan 4 kemasan plastik dengan jumlah berat 8 kg. Pada akhir minggu kedua, terjual 5 kemasan kaleng, 4 kemasan karton, dan 2 kemasan plastik dengan jumlah berat 7,5 kg. Berat makanan kecil dalam 5 kemasan karton adalah ...
Jadi yang ditanyakan adalah berat makanan kecil. Makanan kecil aja yang ditanyakan. Jadi untuk yang lain-lain nanti, yang karton dan yang satunya lagi plastik tidak perlu kita hitung. Langkah yang pertama jelas kita misalkan dulu. X banyak kemasan kaleng, Y banyak kemasan karton, Z banyak kemasan plastik. Maka dapat kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah banyaknya kemasan. 20X ditambah 8Y ditambah 8Z sama dengan 26.000. Dari mana? Dari ini ya, 26 kilo kita konversikan menjadi gram, kita kali 1000. Kita bagi semuanya dengan 4. 20 menjadi 5, 8 menjadi 2, 8Z menjadi 2Z, 26.000 menjadi 6.500, sehingga nilainya menjadi lebih kecil. Untuk yang kedua, pada minggu yang pertama terjual 6 kemasan kaleng, berarti 6X, 2 kemasan karton 2Y, dan 4 kemasan plastik berarti 4Z. Dengan berat 8 kilo yaitu 8.000. Disederhanakan dibagi 2 menjadi 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4.000. Ini persamaan yang kedua. Lalu yang terakhir, persamaan yang ketiga, 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7.500. Maka dari persamaan 1, 2, dan 3 kita bisa membuat bentuk matriknya. Kita ambil dengan koefisiennya 522, 312, 542. Variabelnya X, Y, Z, konstantanya 6.500, 4.000, dan 7.500. Dari matrik ini, maka setelah dihitung, jadi nanti silakan kalian menghitung. Saya rasa sekarang untuk menghitung determinannya kalian sudah mahir. Sekali lagi, kalau merasa kesulitan silakan gunakan alat bantu algebrator. Maka setelah dihitung didapatkan diskriminannya negatif 8 dan DY sama dengan negatif 4.000. Jadi kita hanya menghitung Y saja karena yang ditanyakan adalah Y. Maka Y sama dengan negatif 4.000 dibagi negatif 8 sama dengan 500. Maka 5 kemasan kantong tadi adalah Y sama dengan 5Y sama dengan 5 kali 5.000 sama dengan 2.500 gram dibagi dengan 1.000 menjadi 2,5 kg. Jawabannya adalah B. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran matrik dari awal sampai akhir ini sudah bisa kalian pahami semaksimal mungkin. Kalau toh masih ada yang kurang paham, itu wajar, karena manusia itu tidak sama pemahamannya. Ada yang pemahamannya seperti lewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa yang penuh dengan lampu merah, sebentar lancar, sebentar enggak. Ada yang harus lewat jalan tikus yang belok-belok dan lain-lain. Tapi yang jelas semangat tetap satu, walaupun lewat jalan mana tujuannya satu, yaitu untuk pemahaman. Maka di akhir kata saya ucapkan selamat belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.